Nah, kan udah pada paham ya mengenai, konsep pewarnaan graf tadi ya. Jadi ingat aja, kita, melakukan pewarnaan graf di mana vertex yang bertetangga itu tidak boleh memiliki warna yang sama ya. Nah, jadi untuk memudahkan kita untuk melakukan pewarnaan graf, kita bisa dibantu dengan namanya algoritma Well-Powell ya. Di algoritma Well-Powell itu bagaimana konsepnya? Jadi, konsep dari algoritma Well-Powell itu kita urutkan dulu ya. Jadi kita urutkan, eee, vertex yang memiliki derajat yang tinggi ya, memiliki derajat yang tinggi, kita urutkan dari yang tinggi sampai yang terendah. Habis itu kita mulai memberikan warna itu pada vertex yang memiliki, derajat yang paling tinggi. Nah, habis itu kita lihat tetangga-tetangganya, oh ini tetangga-tetangganya ya, misalnya vertex-vertex yang bertetangga itu tidak boleh kita kasih warna yang sama. Kemudian kita lihat, ada nggak sih vertex yang tidak bertetangga? Ya, yang tidak bertetangga itulah yang kita berikan warna yang sama ya. Nah, kalau seandainya tidak ada, berarti kita mulai lagi dengan warna yang baru untuk vertex derajat berikutnya gitu kan ya. Nah, kita mulai dan seterusnya seperti itu ya. Jadi konsepnya adalah kita melihat, eee, vertex yang bertetangga itu tidak boleh memiliki warna yang sama ya. Nah, kita langsung aja melihat contoh kasus di sini implementasi algoritma Well-Powell dalam pembuatan jadwal ujian akhir semester ya. Oke, kita lihat aja langsung di sini, permasalahannya itu seperti apa. Nah ini ya, ini langkah-langkah algoritma Well-Powell nih. Yang pertama, vertex atau simpul tuh sebenarnya sama aja ya, ini istilahnya. Tapi saya sering nyebutnya vertex ya, vertex atau simpul. Jadi di sini urutkan vertex dari, derajat yang tinggi ke, rendah. Jadi kita bikin menurun ya. Jadi urutkan urutkan vertex-vertex yang, mulai dari tinggi yang ke rendah ya, kita urutkan derajatnya dari yang tinggi ke rendah. Oke, kemudian kita mulai dari vertex yang memiliki derajat yang paling tinggi ya. Jadi yang kita mulaikan pertama kali memberi warna itu pada vertex yang memiliki, derajat yang paling tinggi ya. Nah, kemudian kita cek, kita berikan warna ya, jadi kan yang vertex yang memiliki derajat yang paling tinggi pertama kita kasih warna nih. Kemudian kita cek, ada nggak sih, vertex yang tidak bertetangga dengan dia? Nah, kita berikan warna yang sama untuk vertex yang tidak bertetangga gitu kan ya. Nah, kalau seandainya tidak ada atau sudah tidak ada lagi, berarti kita mulaikan lagi dengan warna yang kedua gitu ya, untuk vertex tertinggi berikutnya. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini kita kasih contoh ya, kita kasih contoh. Oke, saya kasih contoh, saya gambar ulang aja nih di sini, saya kasih gambar ulang. Saya gambar ulang biar mudah kita, A, B, C, ini ada F di sini E, di sini A, kemudian dari A ke C, D ke D. Saya susah sih gambarnya, sorry. Entar saya pakai anotasi aja. Sorry ya, bentar. Oke, nah ini nih, sorry saya lupa nih ada anotasi di sini. Oke, kita mulai dari sini aja ya. Saya gambarin di sini aja. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, di sini kita bikin dulu ya, kita hitung dulu nih. A berapa derajatnya? Yang ini? 3. 3 ya, oke. B? 4, Bu. 4, oke. C? 3. 2, Bu. C, 3, Bu. 3 itu ya, oke ya. D? 2, Bu. 2, oke. E ada berapa nih E? 4, Bu. 4, Bu. 4, oke. F? 2, Bu. 2, oke ya. Nah, kita
sudah tahu ya derajat untuk masing-masing vertexnya. Sekarang kita urutkan dari vertex yang tinggi ya. Nah, sekarang kita punya nih B-nya berapa? B sama E sama ya 4. Jadi terserah mau milih E duluan atau B duluan. Di sini saya B aja duluan ya. Oke, kemudian A ya A3, C3, A, B, C, D, D2, F2 ya. A, B, C, D, E, F. Oke. Kita mulai dari B dulu ya. B itu vertexnya ada ini ya, derajatnya 4. Artinya dia itu ada 4 vertex yang tidak boleh warna yang sama dengan B ini ya. Kita mulaikan misalnya B ini saya kasih warna merah. Merah ya. Oke, berarti A itu tidak boleh merah. C tidak boleh merah. F tidak boleh merah. D tidak boleh merah ya. Oke. Yang boleh merah yang warna apa? E, E ya, oke. Berarti E ini kita coret ya di sini. Nah, oke. Sekarang B udah ya, E kan udah nih karena dikasih warna merah udah. Berarti kita sekarang mulai dari A ya, kita coba dulu nih. Kita mulai dari A. A ini anggap aja kita kasih warna hijau ya, kasih warna hijau. Oke, berarti di sini kita lihat untuk C nggak boleh warna hijau. Ya, untuk C nggak boleh warna hijau. Terus oke, gimana F? F boleh nggak warna hijau? Boleh, Bu. Boleh ya, karena kan dia tidak ini ya, tidak bertangga langsung dengan A ya. Jadi kita kasih warna hijau. Oke, F berarti udah. Bagaimana dengan C? C boleh nggak kita kasih warna hijau? Tidak boleh. Tidak boleh ya, karena kan di sini dia bertetangga langsung dengan A ya. Karena dia bertetangga langsung dengan A, sehingga dia tidak boleh kasih warna hijau. Oke. Gimana dengan D? D boleh nggak kasih warna hijau? Boleh, Bu. Boleh Bisa, ya? Bu. Bisa ya, karena dia tidak bertetangga dengan A ataupun dengan C. Di sini kita lihat. H ini bertetangga dengan siapa? D ini bertetangga dengan siapa? Dengan B. B itu warna merah. Terus E itu warna merah. Oke ya, sekarang berarti yang udah itu B. A itu udah. Tinggal C lagi ya. C dia sendirian gitu. Berarti kita mulaikan C itu dengan warna yang baru ya, dengan warna yang baru nih. Jadi di sini kita kasih warna biru lah ya, kita kasih warna biru. Nah, kita lihat di sini apakah ada yang sama enggak? Coba kita lihat. Kita mulai dengan B tadi ya. B itu ada 4 ya, coba kita tetangganya. A warna hijau, C warna biru ya, F warna hijau, D warna hijau. Oke, nggak ada yang sama ya. Kemudian kita lihat lagi yang E. E itu dia berwarna merah ya, tetangganya A hijau, D hijau, C biru, F hijau. Oke. Ya, kemudian kita lihat lagi yang A. A itu warnanya hijau, tetangganya merah, tetangganya lagi di sini biru, tetangganya lagi merah. Oke, nggak ada yang sama. Kita cek lagi yang C ya. C ini dia warna biru, kita lihat tetangganya warna merah, tetangganya lagi yang A ini berwarna hijau, kemudian yang E ini berwarna merah. Oke, kita cek lagi nomor yang D. D itu tetangganya biru ya, B ya. B itu adalah merah, kemudian E ini adalah merah. Oke, kita cek lagi yang F ya. F itu tetangga dengan apa aja sih? Oh, dengan B. B itu merah, E itu merah. Oke, itu tidak ada yang ini ya, tidak ada yang sama. Jadi sekarang bilangan kromatisnya itu ada berapa bilangan kromatisnya? 3, Bu. 3 ya, berarti ada 3 warna gitu. Ada 3 warna yang bisa ada 3 warna minimum ya untuk mewarnai graf tersebut gitu ya. Oke, nah ini sudah paham ya rekan-rekan bagaimana mewarnai itu.
Coba kita lihat, benar nggak hasil kita? Wah, benar ya. Benar nih. Jadi di sini kita memiliki bilangan kromatisnya 3 ya. Jadi di sini diperlukan minimal 3 warna eh 3 warna ya untuk mewarnai graf ini. Oke, ya. Hapus dulu nih. Oke, ya. Oke, kita langsung aja masuk contoh ya. Tadi kita sudah paham ya bagaimana sih ini mengimplementasikan algoritma Well-Powell. Nah, sekarang kita contoh ya. Contoh ini biasalah contoh sehari-hari dan kehidupan sehari-hari kita mengenai jadwal perkuliahan. Nah, di sini dia bikin database ya, ada 3 tabel dan relasinya. Di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel tabel mata kuliah. Di sini ada tabel perkuliahan kan. Satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi kalau kita memiliki relasi many to many kan kalau dalam database, kalau relasi kita adalah many to many, kita harus menurunkan ya, kita harus menurunkan suatu tabel baru ya, tabel baru dalam database. Nah, sehingga kita bisa memperbaiki relasi many to many itu sehingga relasinya menjadi one to many ya, seperti ini ya. Nah, di sini makanya muncul tabel perkuliahan. Nah, di sini dia tidak punya primary key ya, yang dia memiliki ini atribut turunan ya, atribut turunan. Jadi di sini dia ambil atribut kode mata kuliah ya di sini, kemudian dia ambil atribut NIM mahasiswa seperti itu. Oke, coba kita lihat di sini langsung contohnya ya. Oke, di sini kita punya data mahasiswa. Data mahasiswa ya, di sini data mahasiswa. Kemudian ini adalah tabel mata kuliah. Kemudian di sini adalah tabel data perkuliahan. Misalnya nama Andi ngambil MK apa, nama Andi ambil MK apa gitu kan. Nah, bagaimana sih kita mau membuat jadwal ya, jadwal perkuliahan sehingga mahasiswa ini gitu kan ya, mahasiswa ini tuh nggak bentrok ya, nggak bentrok hari kuliahnya gitu. Nah, coba kita lihat. Kan kayak mata kuliah ini ya, kalau seandainya setiap anak mengambil mata kuliah yang sama, itu kan mudah ya, mudah kita untuk menyusun jadwal. Tapi bagaimana kalau ada anak-anak yang mengambil mata kuliah kayak mata kuliah pilihan gitu kan, itu yang sering terjadi di prodi kita. Jadi ada anak yang mengambil mata kuliah pilihannya itu berbeda-beda gitu kan. Nah, bagaimana supaya mereka ini bisa kuliahnya itu tidak bentrok. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini yang menjadi objeknya itu ya, yang menjadi vertex-nya itu di sini adalah ini ya mata kuliah ya, mata kuliah. Jadi yang menjadi vertex di sini adalah mata kuliah. Nah, jadi kita harus menggambarkan grafnya ya di sini. Ini bentuk grafnya nih. MK1, MK2, MK3. Jadi di sini tuh ini adalah ini ya yang menjadi objek vertex-nya itu, yang menjadi vertex-nya itu adalah mata kuliah. Nah, di sini kita lihat ya, ini kan mata kuliah yang diambil kan tidak semuanya kan ada 7 ya, ada 7 mata kuliahnya, tapi di sini nggak semua mata kuliah sih yang diambil oleh mahasiswa tadi ya. Jadi kita gambarkan dulu apa grafnya ya. Oke, kita mulai dari kita lihat di sini dari MK1 ya. Di sini kecerdasan buatan apa? MK1. Sistem basis data MK2. Matematika diskrit MK3. Pemrograman web MK4. Kemudian pemodelan dan simulasi MK6. Oke. Ya, cuma ada 6 MK ya di sini ya. Nah, sekarang kita gambarkan mulai dari MK1. Oke ya, MK1 di sini ya, kecerdasan buatan. Nah, bagaimana dia ini berelasi? Bagaimana kita melihat dia itu berelasi? Artinya
dia itu bertetangga tidak boleh dalam satu waktu yang sama. Jadi, vertex yang bertetangga itu maknanya adalah dia tidak boleh berada dalam satu waktu. Dia tidak boleh berada dalam satu waktu yang sama. Kalau seandainya kayak penjadwalan, kuliah misalnya sama-sama jam 8, tidak boleh seperti itu. Jadi makna dia itu bertetangga seperti itu ya. Makna dia bertetangga tuh artinya dia tidak boleh dijadwalkan dalam satu waktu yang sama gitu. Oke, kita lihat di sini. MK1 kecerdasan buatan. MK1 kecerdasan buatan ya. Oke, kita lihat dulu dari nama mahasiswa Andi. Andi ini mengambil mata kuliah apa aja? Mata kuliah sistem basis data. Sistem basis data ya, kita lihat berarti MK kecerdasan buatan itu tidak boleh dalam satu waktu dengan sistem basis data gitu kan. Karena apa? Karena dia ini diambil oleh mahasiswa yang sama yaitu Andi. Nah, kalau seandainya kecerdasan buatan dan sistem basis data dalam waktu yang sama dia dijadwalkan, nggak bisa dong karena nanti Andi gimana kuliahnya, dia nggak bisa dong bentrok seperti itu ya, sehingga MK1 ini dia itu akan bertetangga dengan MK ini ya, MK2 nih ya, sistem basis data. MK2. Oke ya. Selanjutnya kita masih di MK1 ya, kita masih di MK1. Kita lihat lagi, siapa lagi sih yang mengambil kecerdasan buatan? Kalau di tabel ini siapa yang mengambil kecerdasan buatan? Wati dengan Fadil. Oke, Wati dengan Fadil ya, Wati dengan Fadil. Sekarang kita lihat yang Wati ya. Wati itu mengambil sistem basis data juga. Oke, sistem basis data kan sudah ya, MK2. Ya, MK2 ya, udah ya. Oke, kita lihat Wati ini ngambil apa? Ngambil pemodelan dan simulasi MK6. MK6 ya. Nah, di sini. MK6. Oke, berarti MK1 kecerdasan buatan itu tidak bisa dijadwalkan di jam yang sama dengan pemodelan dan sistem dan simulasi ini. Kenapa? Karena Wati itu ngambil kecerdasan buatan juga dan juga dia ngambil pemodelan dan simulasi. Jadi dia nggak boleh dalam satu waktu yang sama nih pemodelan simulasi ini dengan kecerdasan buatan, sehingga MK1 ini dia bertetangga dengan MK6. Oke, apakah kita sudah selesai? Belum, kita lihat lagi nih. Oh, di sini. Wati ini ternyata ngambil sistem basis data juga. Nih, sistem basis data 2, sistem basis data ini ya, MK2. Oke. Karena Wati ini mengambil sistem basis data juga, maka sistem basis data ini tidak boleh dengan dalam waktu yang sama dengan pemodelan dan simulasi gitu ya. Nah, makanya di sini MK2 kita berelasi dengan MK6 seperti itu. Karena MK2 sistem basis data itu tidak boleh dalam waktu sama dengan kecerdasan buatan dan pemodelan basis data, pemodelan dan simulasi ini juga tidak boleh dalam waktu yang sama ya. Karena kan Wati ini mengambil kecerdasan buatan juga, mengambil sistem basis data, mengambil pemodelan simulasi, sehingga sistem basis data ini tidak boleh berbarengan waktunya dengan pemodelan dan simulasi itu ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya yang ngambil kecerdasan buatan. Nah, ini ada yang ngambil kecerdasan buatan yaitu Fadil. Fadil ini mengambil pemrograman web ya, pemrograman web di sini. Pemrograman web tuh MK berapa? MK4 ya. Oke, di sini berarti MK4. Jadi di sini MK4. Jadi di sini pemrograman web itu tidak boleh berbarengan dengan kecerdasan buatan ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi dengan MK yang lain. MK lain apa nih yang belum nih? Matematika diskrit ya, matematika diskrit itu adalah MK3. Kita lihat nih, MK3 ya, matematika diskrit. Budi ini ngambil matematika diskrit ya. Kemudian Budi itu mengambil pemrograman web. Oke, artinya pemrograman web itu tidak boleh barengan dengan matematika diskrit.
Nah, ini ya. Jadi di sini adanya apa nih? MK1 sistem basis data, kecerdasan buatan sudah, sistem basis data, matematika diskrit, pemrograman web udah ya, pemodelan simulasi ini udah. Oke, terus kita cek lagi ya. Kita mulai dari MK1. MK1 ini Andi dia itu ngambil sistem basis data. Oke, jadi MK1 tidak boleh barengan dengan sistem basis data. Makanya di sini dia berelasi ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi yang ngambil kecerdasan buatan yaitu Wati. Wati ini ngambil kecerdasan buatan ya MK1 itu tidak boleh berbarengan dengan. Nah, Wati ini ngambil sistem basis data juga ya. Nah, makanya di sini sudah. Kemudian dia itu ngambil pemodelan dan simulasi MK6. Jadi kecerdasan buatan itu tidak boleh barengan dengan MK6 ini. Oke. Kemudian juga sistem basis data kan Wati ini kan ngambil sistem basis data nih ya. Sistem basis data ini juga tidak boleh barengan dengan pemodelan dan simulasi. Nah, seperti ini ya. Kita lihat lagi, siapa lagi yang ngambil kecerdasan buatan? Fadil ya, Fadil nanti MK1 itu tidak boleh barengan dengan pemrograman web. Jadi kecerdasan buatan itu tidak boleh barengan dengan pemrograman web. Oke, udah nih ya. Kemudian apalagi nih Budi. Budi itu mengambil matematika diskrit MK3 dan dia itu juga mengambil pemrograman web ya. Jadi di sini MK3 tidak boleh barengan dengan pemrograman web. Oke, nah ini kita dapatkan ya. Ya, coba kita lihat lagi di sini bagaimana hasil yang dia gambarkan. Jangan-jangan kita salah gambar ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ya. Ini grafnya yang dia dapatin. Ya, di sini coba kita sama nggak ya sama yang kita kerjakan. MK1 tidak boleh barengan dengan MK2. Oke, jadi di sini ya dia bertetangga. Kemudian MK1 tidak boleh barengan dengan MK6. Oke, MK6 tidak boleh barengan dengan MK2 nih, ya. Kemudian MK1 tidak boleh barengan dengan MK4, udah. Kemudian MK4 tidak boleh barengan dengan MK3. Oke, sama ya nih hasilnya ya untuk menggambarkan grafnya. Nah, sekarang kita hitung ya, kita hitung derajatnya. Jadi kita mulaikan dengan derajat yang kita hitung dulu lah ya derajatnya. MK1. Oke, MK1 berapa derajatnya? Ada berapa MK1 derajatnya? 3. 3 ya, 1, 2, 3. Oke. MK2 berapa derajatnya? 2, Bu. 2. Oke. MK3 1 ya. 1, Bu. MK4 ada berapa? 2, Bu. 2. MK6 ada berapa? 2, Bu. 2. 2. Oke ya. Oke, kita sudah tahu. Berarti kita mulaikan dari MK1 ini kan 3. Kemudian MK2, MK4 2 ya, MK6 2, MK3 1. Oke ya, kita mulai dari MK1 dulu. Di MK1 kita kasih anggap aja warna merah ya. Oke, berarti kan untuk MK2, MK4, MK6 itu tidak boleh kita kasih warna merah. Jadi yang boleh kita kasih warna merah MK berapa nih? Kalau dari gambar kita ini, MK berapa yang boleh kita kasih warna merah? 3. 3, oke. Berarti kita coret di sini MK3-nya udah berarti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke vertex berikutnya ya memiliki derajat yang tinggi juga yaitu MK2 ya. Sekarang kita berikan warna yang baru untuk MK2. Berarti di sini anggap aja lah kita kasih warna hijau ya. Oke. Kita lihat di sini. Apakah boleh MK6 ini kita kasih warna hijau juga? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya, karena kan dia bertetangga. Sehingga di sini yang boleh kita kasih warna hijau yang mana? MK4 sama MK3, Bu. MK3 udah tadi. Kan tadi di sini kita MK3 udah ya, karena kan kita tadi di sini
MK1 kita kasih warna merah. Kita lihat di sini vertex mana yang tidak bertetangga dengan MK1, yaitu MK3 ya udah. Jadi di sini MK3 kita kasih warna merah ya. Jadi sehingga di sini MK3 sudah kita warnai gitu ya. Nah, jadi sisanya di sini kita mulaikan di sini dengan warna yang baru untuk vertex yang derajat tinggi berikutnya yaitu MK2 ya. Kita mulaikan dengan warna yang baru. Oke, warna yang baru di sini hijau ya. Nah, MK6 tidak bisa kita kasih warna karena kita tidak bisa kasih warna hijau karena dia kan bertetangga di sini. Nih. Bertetangga ya, sehingga yang bisa kita kasih warna hijau itu adalah MK4 di sini karena dia tidak bertetangga dengan MK2 ya. Jadi di sini MK4 udah, MK2 udah. Oke, berarti tinggal MK6 yang kita kasih warna baru ya. Kita kasih warna baru, kita kasihlah warna biru. Oke, jadi di sini bilangan kromatisnya itu ada 3 ya, ada 3 warna yang kita butuhkan untuk mewarnai graf ini. Nah, kita lihat cek lagi ya. MK1 dia itu bertetangga dengan MK2. Coba MK2 itu hijau. Kemudian dia bertetangga dengan MK6. MK6 itu biru. MK1 bertetangga dengan MK4 itu hijau. Oke ya. Kemudian lihat lagi MK2. MK2 itu bertetangga dengan MK6. MK6 itu biru. Oke, tidak ada warna yang sama ya di sini. Nah, sehingga kita itu memiliki bilangan kromatisnya itu ada 3. Ada 3 warna yang kita butuhkan untuk mewarnai graf ini ya, sehingga vertex yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Nah, kalau kita implementasikan ya ke dalam jadwal pelajaran, maknanya apa 3 ini gitu kan? Artinya ada 3 penjadwalan, entah 3 sesi, entah 3 hari, pokoknya 3 lah, 3 kelompok penjadwalan gitu ya. Nah, itu maknanya bilangan apa tuh bilangan kromatis 3 itu maknanya ada tadi ya 3 kelompok penjadwalan, entah 3 sesi, entah 3 hari gitu ya. Coba kita lihat di sini. Maknanya itu apa? Nah, ini ya kita sudah mendapatkan bilangan kromatisnya tadi 3. Nah, itu maknanya apa? Ada 3 jadwal gitu kan, 3 jadwal. Ada 3 jadwal. Nah, jadi warna-warna yang sama itu artinya dia itu warna yang sama itu artinya adalah dia itu bisa dijadwalkan dalam satu waktu yang sama ya. Jadi warna yang sama itu memiliki arti bahwa dia itu bisa dijadwalkan dalam satu waktu yang sama. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, jadwal. Kita lihat di sini. Berarti jadwal yang pertama, kita lihat di sini ya, warna-warna yang sama apa nih? MK1 dan MK berapa yang warnanya sama? MK3, Bu. Oke, jadi di sini MK1 dan MK3 memiliki warna yang sama, artinya dia bisa dikelompokkan dalam satu hari yang sama. Misalnya, ya, MK1 tadi kecerdasan buatan. Nah, jadi kecerdasan buatan ini bisa kita jadwalkan dalam satu hari atau satu waktu yang sama dengan matematika diskrit nih MK3 gitu. Jadi misalnya tadi ya misalnya hari Senin jam 8, hari Senin jam 8 gitu kan ya, hari Senin jam 8 itu boleh mata kuliah kecerdasan buatan dan matematika diskrit itu di jam yang sama, itu sama-sama jam 8 misalnya seperti itu bisa. Karena tidak ada mahasiswa yang bentrok gitu, tidak ada mahasiswa yang bentrok ya. Kemudian kita lihat lagi warna yang sama yaitu nih ya MK4 dan MK2, artinya dia ini bisa dijadwalkan di hari yang sama atau di jadwal yang sama gitu kan. MK2 nih apa? Sistem basis data. MK4 itu adalah pemrograman web. Terus kemudian jadwal yang ketiga pemodelan simulasi dia sendirian. Oke, coba kita cek lagi ya. Coba kita cek. Benar nggak? Coba kita lihat apakah dia benar atau tidak. Kita lihat di sini. Kecerdasan buatan dan matematika diskrit. Kecerdasan buatan dan matematika diskrit. Kita lihat pesertanya ya. Yang kecerdasan buatan Andi, Wati, Fadil. Yang matematika diskrit cuma Budi. Artinya kan tidak ada mahasiswa yang bentrok gitu. Karena misalnya kita taruh kecerdasan buatan itu di jam 8 hari Senin. Kemudian
apa tadi, pemrograman web itu di hari sorry, kok pemrograman web sih, apa tadi? Mata kuliah MK3 tadi, matematika diskrit ya. Jadi, misalnya kecerdasan buatan itu Senin jam 8, matematika diskrit itu Senin jam 8 juga gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa. Kenapa? Kita lihat nih mahasiswanya. Yang ngambil kecerdasan buatan kan Andi, Wati, Fadil. Yang ngambil matematika diskrit kan Budi. Budi nggak ngambil kecerdasan buatan, ya kan? Nah, jadi dia bisa kita taruh di jadwal yang sama, yaitu Senin jam 8, karena tidak ada mahasiswa yang bentrok seperti itu. Kita lihat lagi jadwal berikutnya ya, yaitu MK2 itu apa ya? Sistem basis data dan pemrograman web. Yang basis data itu ngambil siapa aja? Andi, Wati. Yang ngambil pemrograman web itu siapa aja nih? Budi, sama Fadil, sama Fatma. Kan nggak ada nih mahasiswa yang sama ya. Oke, berarti kan bisa seperti itu. Nah, itu contoh penjadwalan ini ya, penjadwalan kuliah seperti itu. Nah, ini contoh ya. Oke, kita coba lagi contoh yang lainnya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini lebih apa ya istilahnya? Lebih agak complicated dikit ya, karena kan melibatkan, kalau tadi tuh hanya melibatkan mata kuliah sama satu mahasiswa, tapi kalau di sini tuh melibatkan dosennya 3 gitu. Dosen ya, kita melibatkan dosen. Jadi lebih agak complicated. Oke, kita lihat di sini ya. Aplikasi pewarnaan graf terhadap pembuatan jadwal ujian skripsi pada mahasiswa pendidikan matematika Universitas Islam Jember. Oke, nah ini agak panjang dikit ya. Oke, di sini kita ada ini ya, ada ini daftar nama mahasiswa. Ini mahasiswa, ini dosen penguji, ini dosen pembimbing ya. Nah, ini juga nih. Nah, kita lihat di sini kira-kira apa yang menjadi vertex-nya, gitu kan ya. Apa yang menjadi vertex-nya? Nah, yang akan menjadi vertex-nya yaitu adalah mahasiswa ya. Nama mahasiswa ini. Nah, yang menjadi vertex-nya itu adalah kalau dosen penguji nggak mungkin bisa jadi vertex-nya ya. Karena di sini ada juga dosen gitu. Jadi yang bisa menjadi vertex-nya yaitu adalah ini, mahasiswanya. Mahasiswanya yang menjadi vertex-nya. Jadi di sini agak komplit ya, agak complicated di sini. Oke, karena ini ya, kita tidak hanya melihat satu sisi aja di sini, tapi ada dosen pembimbing juga seperti itu. Jadi ini agak lebih complicated. Coba saya mulai ya di sini. Kita coba di sini saya mulai ya. Saya mulai dengan saya kasih nama aja biar oh enggak, saya kasih nomor aja ya, biar lebih mudah. Nah, di sini saya gasnya 07 ya. 07. Nah, kita lihat di sini. 07 itu dosennya siapa? Dosennya itu adalah Arifin dan Muslihatul ya. Nah, Arifin dan Muslihatul artinya mahasiswa 07 itu tidak boleh di satu waktu yang sama dengan mahasiswa yang dosennya itu salah satu di antara mereka ini, misalnya kayak gini ya. Isbani ini tidak boleh satu waktu dengan Mas Huda. Karena apa? Karena dosen pembimbingnya ini Bu Musli. Jadi kan nggak mungkin nih. Misalnya Isbani sama Mas Huda melakukan ujian skripsi dalam waktu yang sama. Karena apa? Karena dosen pembimbingnya sama. Nggak bisa dia ujian yang satu waktu yang sama ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Ada lagi nggak sih Pak Arifin di sini? Kita lihat. Arifin. Bantu saya lihat ya.
Di bawahnya ada nggak Arifin? Halo? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Oke ya. Berarti gini, Isbani ini tidak boleh satu waktu dengan Masudah, ya, karena ada ibu muslih. Oke. Isbani ini nggak boleh lagi sama siapa aja lagi? Sama ini ya, yang mengandung ibu muslih yang mana nih? Ini ya. Dewi Nisa. Dewi Nisa. Nah, Isbani ini nggak boleh sama Dewi Nisa karena ada ibu muslim. Nggak boleh juga sama Iqbal karena ada ibu muslim. Gitu. Karena jadi kita tulis cabangnya seperti ini. Isbani itu dia berelasi dengan Masudah ya karena ada ibu muslim. Kemudian dia itu berelasi juga dengan ini Dewi Nisa karena ada ibu muslim. Kemudian dia itu juga berelasi dengan Iqbal karena ada ibu muslim gitu ya. Nah, supaya nggak pusing ya, kita bikin aja satu-satu dulu ya. Atau biar cepat juga bisa nih, misalnya lihat gini. Ini kan 07 ini berelasi ke 20 karena ada ibu muslim. Kemudian 07 ini ke 24 karena ada ibu muslim ya. Kemudian 07 ini ke 04 karena ada muslim. Nah, kita lihat lagi. Siapa lagi yang mengandung ibu muslim? 20 nih kan. Ya nih, 20 itu tidak bisa ke 24. Nih, tidak bisa berbarengan dengan 24 gitu ya maksudnya. 20 ini tidak bisa berbarengan dengan 24 dan 04 karena ya sama ya dengan ibu muslim. Sehingga di sini kita kasih aja nih 20 ini ya dengan 24 tuh dia bertetangga karena dia sama-sama ada ibu muslim gitu. Oke, kita lihat lagi. 20 ini tidak bisa dengan 04 karena ada ibu muslim gitu ya. Oke, seperti itu. 24 juga nggak bisa ke 04. Maksudnya 24 itu bertetangga juga dengan 04 karena ada ibu muslim. Paham ya? Seperti itu ya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, udahlah ya perkara ibu muslim ini udah selesai di sini. Kita lihat lagi yang sekarang kita beranjak ke Masudah ya. Masudah yang nomor 20 ini kita lihat. Masudah itu pemujinya Ibu Tri Sulistianingsih. Oke ya. Nah, berarti 20 ini tidak bisa sama siapa lagi dia ya? Fitri Agus. Iya, 05 ya. Berarti di sini 20 ini dia bertetangga dengan 05. Oke. Mana lagi ada Tri Suli? Oh, 01 ya. Nih. 01. Nih 01 ya, Tri Sulistianingsih nih. Nih ya, Tri Sulistianingsih. Mana lagi nih? 24. 20 ini oke ya, 20 ini dengan 24 ya, 20 dengan 24 tadi. Oh, sudah ya tadi ya. Dengan Bu Musli juga, dengan Ibu Tri juga. Oke, 20 24 udah ya. Oke, jadi kita lihat lagi 20 ini tidak bisa dengan 05, tidak bisa dengan 01. Oke ya, ini udah ya, baca. Kemudian kita lihat nih relasi antara 05 dan 01. Jadi di sini 05 sama 01 ini kan sama-sama Ibu Tri ya. Berarti nggak bisa. Oke, mana lagi yang sama nih? 05 dengan 24 ya. Nih, 05 kan Ibu Tri nih. 24 kan Ibu Tri juga nih, ya. Berarti 05 nih nggak bisa nih dengan Ibu Tri. Ini 05 ini tidak bisa dengan 24 karena dia itu sama-sama Ibu Tri gitu ya nih. 05 dengan 24 tuh nggak bisa, jadi kita kasih ini ya. Kemudian 01 juga ya, 01 tidak bisa dengan 24. Itu. Karena 01 ini kan ada Ibu Tri nih, jadi dia juga tidak bisa dengan ini ya, nomor 24 seperti itu. Oke ya. Kemudian kita lihat lagi 12. 12 ini coba kita mulai di sini ya 12. 12 ini Bapak Solahuddin. Nah, coba kita lihat Bapak Solahuddin di bawah ini apakah ada Abdurrahman, Solahuddin. Oh, ada nih. Solahuddin
Solahuddin nomor 12 ini tidak bisa dengan 04 ya. Nih, tidak bisa dengan 04 di sini karena sama-sama dengan Pak Solahuddin. Jadi di sini 12 bertetangga dengan 04 ada ya? Oke, Ada, Bu. ada ya. Berarti kita tidak boleh gambarkan. Kita gambar ulang. Artinya di sini nih. Nah, nih. Gitu ya. 12 dengan 04. Oke. Selanjutnya, kita tidak hanya lihat satu sisi, tapi kita lihat juga nih. Dia itu dosen siapa lagi? Furi. Furi itu 1, Bu. ke siapa nih Furi? 12 ke 01 ya? 12 ke 01. Wih, kompleks banget nih. 12 ke 01. Kemudian 06 ya, 06. Mana nih gambarnya? 06. 12 ke 06. 12 ke 06 ya, sama-sama Ibu Furi. Oke, berarti 01 ini juga ke 06 ya, karena sama-sama Ibu Furi. Gitu. Iya, terus mana lagi nih? Banyak ya. 05, Bu. Ke 05 ya. Nah, tadi mana nih? 12 ke 05 ya Allah. Agak berantakan ya. Kalian nanti gambarnya benar-benar lah. Nah, 12 ke 05. 06 ke 05 juga. Hah? Mana? 06, 05, Bu. 06 ke 05. Iya ya, 06 itu Ibu Puri, 05 itu Ibu Puri ya. Oke, kita lihat lagi. 23 belum ya. Ibu Puri udah selesai nih perkara Ibu Puri. Kita lihat lagi nomor 23 ya. 01. Mana? Udah, Bu. Udah 01, 06. 23 nih. 23 Bapak Abdurrahman. Nah, coba kita tulis aja dulu 23 di sini ya. 23 nih Bapak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman, kita lihat lagi ke bawah. Oh, ada 08 ya, 08. 23 ini ke 08. Oke, 23 ini ke 08. Oke, kita lihat Ibu Trinovita. Ibu Trinovita ada nggak? Nggak ada ya. Ini Ibu Trinovita. Trinovita ke bawah-bawah nggak ada ya. Oke, nggak ada di sini. Jadi Pak Abdurrahman yang nomor 23 dia itu berelasi ke 08 ya. Di sini ada Bapak Abdurrahman. Kita lihat Ibu Trinovita nggak ada ya, nggak ada. Oke, habis itu kita lihat 23 ke 06, Bu. 06, 23 ke 06. Oh iya ya. Abdurrahman. Iya, Abdurrahman, saya lupa. Abdurrahman. 23 ke 06 itu, oh iya belum ya. 06 tadi kemana aja sih? 06 itu 12. Abdurrahman 08. Oke. Jadi Abdurrahman tadi ya 06 ini Abdurrahman berarti yang kedua 3. Kemudian 06 ini ke 08 ya. Oh, sorry agak berantakan. Nah. Ya. Oke. Kemudian mana lagi? Oke, yang 01 udah ya. 01 24 udah. Kemudian 08 ini Pak Abdurrahman ya, 08 itu ke 06 ke 23, 06 23. Oke, udah ya. Terus 04 Bapak Solahuddin. Solahuddin itu Pak Solahuddin ini berelasi nomor 12 udah. Kemudian berelasi dengan Ibu Muslih ya, Bu Muslih itu ke 04 ke 24, terus mana lagi? Muslih lagi ke 20 udah, ke 07 udah. Nah, maksud saya udah sih ya. Mudah-mudahan nggak ada ini, nggak ada apa sih salah-salah lagi. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Oke, sekarang kita hitung vertexnya ya, derajat vertexnya. Oke, 01. Oke.
mahasiswa, kita mulai dari 01 aja ya. Mahasiswa yang 01 ini, ada berapa banyak, derajatnya? 5, Bu. Ya 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Oke, kita lihat lagi mahasiswa yang, ini lagi saya urutin aja lah dari kecil nomornya ya, biar nggak pusing. 04, 04, ada berapa derajatnya? 4, Bu. 4. Kemudian 05, 05 ini agak banyak ya. Berapa nih? 1, 2, 5, Bu. 3, 4, 5. 5. Oke. Oke, 01, 04, 05, 06. 06 ini berapa? 1, 2, 3, 5, 5. Oke, 06, 01, 04, 05, 06, 07. 07 berapa nih? 3 ya. 3. Terus 08. 08-nya ada 2 ya. Oke, 07, 08, 12. Ini ada 4 ya. 4. Kemudian 12. Apa lagi nih? 12. Urutannya lagi 20 ya. 20. 20 ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga ya. Kemudian 20, 23. Ini ada 2. Kemudian 24. 24 ini banyak ya. 24. Ini berapa nih? Ada 1. 5, Bu. 5 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke. Kita nggak usah urutin lah ya. Kita udah hafal lah ya nih. Kita terus kayak gini aja. Saya kasih tanda aja. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Ini nomor 6. Ini nomor 7, ini nomor 8, ini nomor 9, ini nomor 10 ya. Nah, inilah kita mulai dari vertex nomor 01 ya. Kita mulaikan vertex dengan nomor 1. Misalnya di sini saya kasih warna merah ya, kasih warna merah di sini. Oke, berarti yang 05, 20 ya, 05, 20, 24, 12 sama 06 itu tidak boleh kita kasih warna merah ya. Oke, berarti yang boleh kasih warna merah yang mana nih? 07, 07. Oke, kita kasih warna merah. 07 terus 23, 08, 23 ya warna merah. Terus 08, Bu. nggak bisa 08 karena ada 23. Oke, yang mana nih? Itu yang bisa kita kasih warna merah mana nih? Berarti 07 bisa ya, karena dia tidak bertetangga langsung ya dengan 01. 23 boleh kita kasih warna merah nih. Tapi 08 nggak bisa ya, karena ketika 23 dia kasih warna merah, nomor 08 udah nggak bisa kasih warna merah, karena dia akan bertetangga nih kan ya. Oke, kira-kira mana lagi? Nomor? Mana nih? 06 nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 12 nggak bisa juga ya. 12 nggak bisa karena dia bertetangga dengan 01 nih. 06 nggak bisa. Terus 04 nggak bisa karena dia bertetangga dengan ini 07 ya. Seperti itu. 24 tentu nggak bisa karena dia berelasi langsung dengan 01, 20. Oke, dah, cuma itu aja bisanya ya. Berarti 07 nih kita coret ya. 07 ini kita coret karena udah. Terus 23 ini kita coret ya karena udah. Oke. Selanjutnya, kita mulaikan dengan yang 04 ya, yang kita 04 di sini. Sorry, 04 atau 1, oh ini sorry, bukan 04 ya, 05 ya, 05 kita kasih warna baru, kita kasih warna hijau.
Oke, di sini. Yang boleh kasih warna hijau yang mana lagi nih? 04. 04. Yuk kita lihat ya. 04 di sini apakah dia bertetangga dengan 05? Tidak ya. Tidak, jadi kita bisa kasih warna hijau di sini. Berarti di sini 04-nya kita coret ya. Oke, udah. Mana lagi yang bisa kasih warna hijau? 06, Bu. 06, kita lihat apakah dia bertetangga dengan yang tadi 05, tidak ya. Kita kasih warna hijau. Berarti 06-nya kita coret. Oke, mana lagi nih? .08 nggak bisa ya, karena kan dia bertetangga dengan 06. Mana lagi yang bisa nih? 12 nggak bisa ya, karena dia ini bertetangga. Oke, nomor 24 nggak bisa karena dia bertetangga dengan 05. 20 nggak bisa karena dia bertetangga dengan 05. Oke, berarti itu aja ya. Oke, itu aja 04 dan 06. Oke, udah. Kita sekarang lanjut lagi ke yang udah ya, berarti kita coret aja. Udah. Ini udah kita coret. Yang udah. Berarti yang belum, yang berikutnya itu adalah 20 ya. 20 ya, 20 di sini 20 kita kasih warna biru. Kita kasih warna biru, berarti yang boleh berwarna biru mana aja nih? 08. 08 ya, karena dia tetangga. Oke, 08 mana itu kita coret. Oke, mana lagi yang boleh? 12. 12. 12 kita lihat. Apakah 20 dengan 12 ini kita coba. Kalau agak ragu kita lihat aja nih nomor 20 sama dengan nomor 12. Oh, di sini tri, musli, so tidak ada yang beririsan ya di sini ya. Jadi bisa nih kita kasih warna sama. Nah, 12 kita coret 12. Udah. 08 udah. Oke ya. 20 tadi udah ya. Oke, berarti yang belum ya, yang belum itu berarti nomor 24 ya. 24 ini berarti kita mulaikan dengan warna yang baru ya, kita kasih warna baru yaitu warna kuning. Ini kan kalau mau kasih warna biru sama biru ya nggak bisa ya, karena dia bertetangga ada warna biru. Mau kasih warna hijau nggak bisa juga, dia ada tetangga warna hijau. Kasih warna merah juga nggak bisa karena dia ada tetangga warna merah ya. Oke, jadi kita kasih warna yang terakhir nih, berarti kasih warna kuning. Oke, berarti bilangan kromatis kita tuh ada berapa nih? Ada merah, biru, hijau, kuning. Berarti ada 4 nih. Ada 4 bilangan kromatis kita ya. Ada 4 bilangan kromatis kita. Artinya di sini ada 4 penjadwalannya ya. Ada 4 sesi penjadwalan. Ada 4 sesi penjadwalannya seperti itu. Jadi yang sesi ini ya, sesi ini itu berarti ada 4. Ada 4 sesi penjadwalan kita supaya tidak ada yang bentrok gitu. Coba kita cek ya, kira-kira jadwalnya itu apa aja ya. Kita lihat jadwalnya itu apa aja. Oke ya, kita tulis di sini. Kira-kira yang bisa dijadwalin apa? Kita bikin aja ya sini-sini sesi 1. Sesi 1 itu warna merah ya, supaya nggak bingung. Oke, berarti sesi 1 warna merah ya, warna merah itu siapa aja? Yang berwarna merah itu siapa aja di sini ya? 07. Nomor 2-nya itu adalah 01. Yang ketiganya itu adalah 23 ya. Nih. Sesi 2 yang warna biru ya, yang warna biru. Sesi 2 warna biru. Oke, kita lihat ini sesi 2 warna biru, yaitu orang yang NIM 20 belakangnya, terus NIM 12, mana lagi biru? NIM 08 ya. NIM-nya 08. Mana lagi nih yang biru? 08, 20, 12. Oke.
Sesi 3 yaitu orang yang hijau, warna hijau tadi ya, itu 05, kemudian 06, dan kemudian itu adalah 04. Oke. Kemudian sesi 4 yaitu warna kuning ya, yaitu orang yang nomornya itu 24. Nah, coba kita hitung. Benar nggak? Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya, ada 10. Nah, inilah ada 4 sesi ya, ada 4 sesi yang bisa kita buat ya, yang tidak bentrok. Oke. Kalau mau ngeceknya gimana, Bu? Cek aja, coba lihat ya. Orang yang NIM-nya 07. 07 itu siapa? Ini ya, Isbani. Isbani itu pengujinya siapa? Arifin sama Muslih. Kita lihat orang yang 01. 01 sama nggak nih? Oh, Ibu Tri sama Bu Puri ya, kan nggak ada yang sama ya. Artinya dia bisa dalam satu waktu yang sama, misalnya sama-sama jam 8, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi yang nomor 23. Oke, nomor 23 siapa nih nomor 23? Bapak Abdul Rahman dengan Ibu Tri. Nah, tadi kawannya siapa nih? Arifin, Muslim. Oh, nggak ada yang sama ya. Kemudian siapa lagi? 01. Tri, Tri Sulistianingsih sama Bu Puri. Oh, nggak ada ya, nggak ada yang sama nih. Kita lihat 07, 01 sama 23. Nggak ada yang sama. Oke, jadi bisa nih dalam satu waktu yang sama ya. Sama-sama jam 8, misal seperti itu. Kita lihat lagi sesi 2. Sesi 2 itu orang yang NIM 20 sama 08 sama 12. Kita lihat. Nomor 20 ini Bu Tri sama Bu Musli. Nomor 12 ini Solahuddin sama Furi. 08 ini Abdurrahman Fitri Eka. Nggak ada yang sama ya, jadi bisa. Oke, kita lihat lagi sesi 3. Sesi 3 ini Ibu Tri Susila Ningtyas sama Bu Puri. Oke, 06. Nah, ini kayaknya saya salah nih ya. Nah. Oh, sorry. Sorry nih, saya lupa nih. 05 sama 06. Nih, lihat ya. 05 sama 06. Ternyata ini berelasi, saya nggak lihat loh. Nih, 05 sama 06. Nih, hati-hati ya. Nih, kesalahan saya nih. Nggak lihat nih, 05 sama 06 ternyata berelasi. Berarti nggak boleh nih. Gitu ya, nggak boleh. Oke, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh kasih warna hijau, karena dia sama. Oke, 06 ini kalau kita kasih warna merah, nggak bisa. Karena dia bertetangga. Kita kasih warna biru, nggak bisa. Kuning. Iya, nggak bisa ya, merah nggak bisa. Berarti kuning. Oke, sorry ya, ini berarti ini warna kuning ya di sini. Oke, berarti di sini nggak bisa ya. Oke, kita lihat di sini nomor 4, 05 dengan 04. 05 dengan 04, 05 dengan 04. Oh, sini Bu Tri sama Bu Puri. 04 Solahuddin sama Muslim. Oke ya. Kemudian sesi keempat itu nomor 24. Iya, ini nomor apa? NIM orang 24, Ibu Tri Susila Ningtyas Musli. Oke. Kemudian 06 Abdurrahman dengan Puri. Oke ya, tidak ada yang bentrok. Sehingga di sini kita memiliki ya bilangan kromatisnya tadi 4, itu artinya ada 4 pewarnaan, atau artinya itu adalah ada 4 sesi ya. 4 sesi penjadwalan yang bisa kita jadwalkan sehingga menghasilkan jadwal yang tidak bentrok seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini kita sudah berhasil ya rekan-rekan. Jadi mungkin nanti ada yang mau melakukan project ya, ada yang mau melakukan project implementasi pada studi kasus penjadwalan. Nah, bisa kalian nanti di prodi gitu, bisa minta aja data di prodi gitu kan mengenai penjadwalan seminar seperti itu ya. Atau di apa ya, di sekolah-sekolah gitu kan ya, di sekolah-sekolah kalian mau melakukan penjadwalan sekolah gitu, jadwal pelajaran sekolah ya, seperti itu. Nah, ini bisa mendapatkan jadwal-jadwal pelajaran yang tidak bentrok ya. Oke, itu tadi
Ya, rekan-rekan mudah-mudahan bisa ya dicoba-coba aja di rumah nanti ya. Nih. Nah, seperti yang kita kan sudah kita coba-coba ya ini membuat grafnya ya. Nah, tapi di apa namanya tuh di jurnal ini masih salah ya. Jadi jangan kalian patokkan. Jangan kalian patokkan dengan jurnal ini. Dia tuh masih salah loh hasilnya. Coba lihat ya. Nih, kalau kalian lihat pasti kalian ketahuan nih lihat hasilnya. Coba lihat. Kenapa 07 itu tidak berelasi dengan 20? Nah, lihat. 07 kenapa tidak berelasi dengan 20? Padahal sudah nyata-nyata nih ya, 07 itu sama-sama ada ibu musli. Seharusnya 07 itu dia berelasi, harusnya dia ada panah nih. Ada panah nih ke 20. Gitu kan. Terus 07 dengan 04. 07 itu ada ibu musli. 04 itu ada ibu musli. Kan seharusnya dia ini ya berelasi nih 07 ke 04. Nah, ini nih salah. Jadi orang ini masih salah ya. Orang ini masih salah menyelesaikannya. Coba kita lihat hasilnya. Coba kalian lihat. Ini hasil pengelompokan dia. Sama sih hasil bilangan kromatisnya juga 4 gitu. Tapi dia salah. Coba lihat di sini. Daftar kelompok ujian. Nih 07 20. Padahal 07 dengan 20 ini tidak bisa sama. Karena dosen pengujinya sama, 07 dengan 20 nggak bisa sama karena sama-sama ada ibu musli gitu kan ya. Nggak bisa sama. Kemudian apa lagi nih? 12 dengan 06. 12 dengan 06. Mana ini? 12 dengan 06. Nggak bisa. Sama-sama ada ibu Puri di sini. Nah ya. Nah, tadi kan dia syaratnya bahwa apa namanya tuh nggak boleh ada dosen yang ini ya. Jadi kita lihat di sini ketentuannya seperti apa ya di sini. Penelitian ini jadwal ujian skripsi yang dimaksudkan untuk membentuk jadwal ujian skripsi oleh mahasiswa agar tidak lagi jadwal ujian yang tumpang tindih. Ujian skripsi di Pendidikan Matematika Universitas Jember dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu proposal dan ujian skripsi dalam rentang waktu tertentu. Selain mahasiswa, ujian skripsi juga melibatkan dosen penguji. Setiap mahasiswa akan diuji oleh 3 orang dosen, yaitu 2 orang dosen pembimbing, 2 orang, gimana sih nih? 3 orang dosen yaitu 2, 1 dosen pembimbing dan 1 orang dosen penguji. Setiap dosen penguji akan menguji lebih dari 1 mahasiswa dan dengan demikian akan ditemukan beberapa mahasiswa yang diuji oleh dosen yang sama. Apabila terdapat lebih dari 1 mahasiswa memiliki dosen penguji yang sama, maka pelaksanaan ujian tersebut seharusnya tidak boleh dilaksanakan waktu yang bersamaan. Nah, ini kan intinya kan nggak boleh ada dosen yang menguji pada satu waktu kan. Nah, ini kayaknya orangnya masih salah deh ya. Nah, jadi kita bikin aja seperti kita ini. Kita laksanakan ini ya. Tidak ada dosen yang bisa menguji dalam satu waktu. Gitu. Ini dia masih salah sih saya rasanya ya. 12 dengan 06. Coba kita lihat 12 dengan 06. 12 ini Solahuddin dan Puri. 06 ini Abdul Rahman dengan Puri. Seharusnya sih nggak boleh ya. Oke, nah jadi ini kalian bisa pelajari ya di sini. Jadi kalian bisa implementasikan ke contoh kasus nyata gitu kan, misalnya kayak penjadwalan sekolah kayak gitu. Jadi bisa kita dapatkan mata pelajaran yang jadwalnya itu nggak bentrok gitu ya. Nah, minggu depan saya akan tunjukkan suatu contoh penjadwalan di sekolah gitu kan ya, penjadwalan di sekolah menggunakan algoritma well power, tapi di sini
algoritma well-Powell-nya itu sudah dia ini ya, sudah dia jadikan makro di Excel, artinya dia sudah bikin fungsinya di Excel. Nah, ini untuk menambah wawasan aja, ini ternyata ini bisa diimplementasikan gitu kan dengan coding, dengan ini. Tapi ini makro di Excel-nya sudah ada orang lain bikin, jadi saya pakai aja gitu. Jadi kita mau memperlihatkan cara menggunakan algoritma well-Powell dengan menggunakan Excel ya, makro di Excel. Jadi kita tinggal masukin matriksnya, kemudian akan keluar gitu kan ya, akan keluar hasilnya seperti itu. Nah, tapi untuk kalau kalian ada yang mau mengerjakan project ya, pengganti UAS, itu harus kalian tidak boleh menggunakan makro di Excel, tapi kalian harus menggambarkan manual ya, menggambarkan manual grafnya seperti ini ya. Seperti yang saya lakukan ini nih ya, menggambarkan manual grafnya. Nah, jadi bisa kita lihat mana jadwal yang bentrok seperti itu ya. Kemudian bagaimana hasil pengelompokannya gitu. Oke ya, silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan terkait materi algoritma well-Powell ini. Mungkin kita belajar mengenai optimasi ya, mendapatkan jadwal pelajaran yang paling optimum gitu. Jadi tidak bisa aja sih sebenarnya ini kan ada 10 ya, ada 10 vertex ya, artinya di sini kan ada 10 mahasiswa. Bisa aja kita bilangan kromatiknya itu 10, artinya ada 10 sesi penjadwalan. Tapi kan itu kan tidak optimal ya, tidak optimal. Artinya ada 10 hari gitu kan. Gitu. Ngapain kita ambil 10 hari kalau seandainya 4 hari aja bisa, seperti itu kan ya. Nah, itulah kita optimum gitu. Kalau 10 hari kan artinya kita memakan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan ujian skripsi ini. Nah, sementara 4 hari aja kita bisa dengan jadwalnya seperti ini gitu ya, yang tidak bentrok. Itu ya, ini hasil dari optimasi ya seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya terkait dari algoritma well-Powell. Sebenarnya mudah sih ya, mudah aja sih. Jadi kita yang penting kita tahu cara menggambarkan grafnya ya. Jadi yang dia itu tidak boleh dijadwalkan dalam satu waktu, artinya dia bentrok, itulah yang bertetangga. Jadi setiap yang bertetangga itu adalah yang dia itu bentrok ya, tidak bisa dalam satu waktu gitu. Itu yang jadi tetangganya. Benar gampang sih ini ya konsepnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya kita tutup aja kuliahnya karena udah jam 10.30 lebih ya. Insya Allah minggu depan hari Sabtu, minggu depan kita akan implementasikan algoritma well-Powell dengan menggunakan makro di Excel, yaitu untuk menambah ini aja ya materi pengayaan aja, menambah pengetahuan seperti itu. Tapi tetap kalau seandainya rekan-rekan mau mengerjakan proyeknya tetap jangan menggunakan makro di Excel, tapi bikin grafnya bikin graf sendiri ya, tidak pakai Excel. Jadi menggambar graf sendiri, jadi sehingga tahu konsep dari algoritma well-Powell itu seperti apa. Jadi yang minggu depan itu ya itu tools aja gitu ya untuk mempermudah. Iya, saya tutup kuliahnya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu minggu depan hari Sabtu, tapi mohon ini ya agak banyak gitu yang hadir. Jangan sampai ketika saya udah masuk baru 30-an orang. Jadi harapan saya ya ketika kita masuk itu udah maksimum lah orangnya gitu ya. Jangan sampai hanya separuhnya aja. Oke, silakan tag picture untuk ini absennya ya, silakan. Sebelum saya tutup. Jadi jangan sampai ada nanti alasan, Bu, lupa ambil absen gitu. Oke ya, udah ya? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Di awal-awal lah jangan sampai lupain. Oke, udah ya? Saya mau tutup. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, udah ada ya? Oke, udah ya, saya tutup ya. Oke, terima kasih. Oh iya, saya lupa, PR-nya kok masih banyak yang belum ngumpul ya. Tadi malam saya buka baru 5 orang loh. Ya itu padahal itu persentase tugas itu gede gitu ya, hampir-hampir sama kayak UTS UAS-nya. Jadi tolong dikerjakan.
itu masih bisa sih diupload ya biasanya kalau due date-nya hari ini jam 8 itu masih bisa sebenarnya sampai jam 12 malam. Itu ada keterangannya terlambat seperti itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kumpul gitu kan. Coba cek lagi lah. Saya cek lagi ya PR-nya. Coba saya cek. R1 nih, sebentar ya saya cek PR-nya. Lebih lambat lagi nih ya, oke. 27 orang. Nih, masih bisa loh sampai Tuesday ini saya bikin 8 November 12.14. Masih bisa ya. Silakan PR-nya dilengkapi ya. Nih. Oke, coba saya lihat R2. Saya lihat R2. Kita lihat R2 nih tugasnya. R2. Wah, baru 14 orang nih R2 ya. Nah, ini tolong dikerjakan ya. Ini masih bisa di allow until Tuesday tanggal 8 ya, Tuesday, hari Selasa jam 12. Ini masih bisa ya, jadi silakan dikumpul ya sampai tanggal 8 ini jam 12, nggak jam 12 malam, jam 12 siang. Ya nih, tanggal 8 jam 12 siang ya, jadi ini paling lambat silakan dikumpulkan tugasnya, karena tugas itu paling porsi nilainya itu hampir sama kayak UTS UAS ya, jadi jangan sampai nggak ngerjakan tugas. Oke, ya udah ya, saya tutup ya. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.